selamat sore. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai konsep diagram activity. Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan, nama saya Joni Pranata Saragi. Kita langsung masuk aja ke penjelasan umum activity diagram. Yang pertama, menunjukkan apa yang harus kita lakukan. Jadi dia itu langsung membimbing kita dan menunjuk kita apa yang harus kita lakukan step by stepnya. Kemudian mendeskripsikan proses-proses yang ada. Yang selanjutnya, untuk memodelkan proses PU dapat menggunakan activity diagram. Yang keempat, activity diagram memungkinkan kita untuk menentukan bagaimana sistem akan mencapai suatu tujuan. Kemudian diagram aktivitas sangat baik untuk permodelan proses bisnis. Jadi ini bisa digunakan untuk bisnis. Step by stepnya mungkin jelas ini, makanya bisa digunakan untuk bisnis. Kemudian aktivitas diagram mirip dengan flowchart, yaitu untuk menggambarkan proses. Jadi yang kita tahu itu flowchart itu step by step atau proses langkah demi langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian definisi diagram activity. 1. Menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Kemudian dipakai pada business modeling. Kemudian struktur diagram ini mirip dengan flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur. Kemudian sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Kemudian activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Kemudian notasi diagram aktivitas. Yang pertama, action, initial, final, for, join, merge, decision, control flow, swimline vertical, simline horizontal, input pin, output pin, send signal, attack time event, dan flow final. Jadi jumlahnya itu ada 16. Kemudian materinya akan dilanjutkan teman saya Liana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Liana. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya Joni Pranata Saragi, yang mana kami membahas tentang konsep diagram activity. Sudah dijelaskan di slide-slide sebelumnya apa itu diagram activity. Langsung saja kita di sini memasuki yaitu notasi diagram aktivitas atau komponen yang terdapat di diagram activity ini. Yang pertama ada simbol lingkaran penuh. Simbol lingkaran penuh ini atau initial state ini berfungsi sebagai penanda awal dari aktivitas. Yang kedua ada lingkaran penuh juga, tapi namanya final state. Di sini yang membedakan initial state dan final state ini, di final state ini ada ring lagi yang menandakan dia stop atau berhenti sesuai dengan fungsi dari final state. Terus ada transisi, yang mana transisi ini menggambarkan alur antar aksi atau menghubungkan aktivitas satu dengan aktivitas lainnya. Baru yang terakhir ada activity. Activity ini berbentuk bulat seperti kapsul, yang yaitu namanya aksi, yang mana fungsinya adalah menggambarkan aksi yang ada pada satu aktivitas. Selanjutnya ada activity diagram.
Diagram aktivitas sangat useful karena dapat memvisualisasikan langkah-langkah di dalam use case atau dibandingkan dengan notasi table dalam use case skenario, terutama langkah-langkah percabangan. Di sini kita lihat ada dua activity partition 1 dan partition 2. Tetapi mereka saling berhubungan, yaitu dimulai dengan start state menuju action 1 menuju ke action 2. Nah, di action 2 ini di sini memakai yang namanya daemon. Yaitu daemon itu jika dimulai dan harus ditutup kembali dengan daemon, yang fungsinya itu sebagai syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Di action 2 terus ada ke action 3 menuju ke action 4. Di action 4 ini menuju ke action 5. Di action 5 ada simbol sinkronisasi, yaitu untuk menidentifikasikan cabang secara bersamaan atau menjalankan aksi secara bersamaan. Itu ada action 7, action 6, dan sinkronisasi lagi oleh action 8 dan diakhiri oleh end state. Baik, kita masuki yaitu studi kasus, di mana ini ada administrator content management system. Di sini kita lihat yaitu initial node atau sampel awalnya. Di sini sampel awalnya dimulai dengan initial state atau start state, yang mana aksinya itu yaitu sebuah sistem yang meminta untuk membuat blok baru. Selanjutnya, sistem memilih untuk pilih jenis akun. Baru yang ketiga, masukkan detail penulis. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi detail penulis atau verify others details. Dan setelah itu di sini ada daemon. Di sini ada daemon yang mana jika resmi atau tidak resmi. Setelah itu, sistem akan dilanjutkan dengan membuat akun blog baru. Terus ada ada tolak lamaran. Dan setelah membuat akun blog baru, selanjutnya ada email ringkasan akun blog ke penulis. Setelah itu akan digabungkan dari reject application dan create new application, digabungkan. Setelah itu ditutup oleh daemon dan diakhiri dengan end state, yaitu simpel akhir aktivitas. Petunjuk membuat diagram aktivitas itu, yang pertama adalah mulailah dengan node awal untuk titik awal. Selanjutnya, tambahkan partisi jika relevan untuk analisis yang dibuat. Tambahkan aksi untuk setiap langkah utama dari use case. Yang ketiga, tambahkan alur dari setiap aksi ke aksi lain. Keputusan atau note akhir. Setiap aksi hanya mendapat satu alur masuk dan satu alur keluar menuju ke forks, joins, decisions, and merge. Lalu tambahkan decisions jika alur dipecah menjadi beberapa pilihan. Jangan lupa untuk menggabungkan kembali dengan merge. Tambahkan forks and joins jika aktivitas akan dilakukan secara paralel. Dan akhiri proses dengan notasi untuk akhir aktivitas. Terus ada penjelasan activity dan action. Yang itu, action adalah langkah aktif dalam penyelesaian suatu proses. Action dapat berupa perhitungan, teks, verifikasi, dan lain-lain. Kata activity sering adalah digunakan sebagai pengganti action untuk menggambarkan langkah dalam diagram aktivitas, tetapi keduanya tidak sama. Di sini ada activity, yaitu merupakan proses seperti mencuci mobil.
Yang mana di sini activity-nya itu adalah name. Dan yang pertama itu dimulai dengan start state. Wash car, yaitu mencuci mobil. Setelah mobil dicuci, ada lather. Lather itu adalah busa. Mobil akan dibersihkan oleh busa. Setelah sudah disabun atau dibusa, terus akan dibilas, rinse. Setelah rinse, barulah menuju dry. Dry itu pengeringan. Setelah ketiga action ini sudah terjadi, barulah ke end state atau final state. Baru di sini activity frame, yaitu activity frame ini digunakan untuk memuat tindakan aktivitas dan berguna ketika Anda ingin menampilkan lebih dari satu aktivitas pada diagram yang sama. Yaitu tuliskan nama kegiatan di sudut kiri atas nih. Di sudut kiri atas activity frame dan activity namanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Baiklah, di sini saya Gizela Yolanda Putri akan melanjutkan pembahasan mengenai konsep diagram activity. Ya, di sini ada decision atau branch and match, di mana decision ini digunakan ketika akan mengeksekusi sequence aksi atau alur yang berbeda berdasarkan kondisi. Di sini juga ada gambaran, bisa kita lihat gambaran dari branch and match, di mana branch ini akan memisahkan aksi berdasarkan kondisi tertentu, sedangkan match-nya akan menghubungkan aksi yang dipisahkan oleh branch tersebut. Ya, selanjutnya di sini ada gambaran dari decision branch and match sama dengan gambar yang sebelumnya, tapi di sini bedanya penggambaran decision dan match-nya ini lebih baik dan lebih jelas untuk menunjukkan gabungan dari node. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari decision dan match, di mana diawali dari decision, kemudian word count-nya sama dengan 0, kemudian dinotif block entry can be empty. Selanjutnya ada word count lebih besar dari 0 dan word count-nya lebih kecil dari 1000, terus kemudian di save block entry, dan selanjutnya word count lebih besar sama dengan 1000, terus dinotif block entry too long, terus di match diakhiri dengan display status. Ya, selanjutnya di sini ada port join, di mana port dan join ini digunakan ketika akan mengeksekusi sequence aksi atau alur dalam waktu yang sama atau paralel. Di sini juga ada gambaran dari port and join, di mana portnya ini memisahkan aksi yang bisa dijalankan secara bersamaan, sedangkan joinnya akan menggabungkan aksi yang dipisahkan oleh port agar bisa sequence kembali. Selanjutnya di sini ada contoh kasus dari port dan join. Kalian bisa lihat gambarannya, di mana di sini diawali dari prepare cache, kemudian prepare motherboard, kemudian install motherboard, kemudian install drivers, dan terakhir install video card, sound card, and modem. Selanjutnya di sini ada time events, di mana di dalam aktivitas kita bisa menambahkan faktor waktu atau time event yang dimodelkan dengan waktu tunggu. Time event digambarkan dengan simbol jam pasir seperti gambar di samping, di mana 1 second timeout, update, progress bar. Teks di sebelah simbol jam pasir, wait 3 days, yang menunjukkan jumlah waktu untuk menunggu. Time event tanpa incoming flow adalah recurring time event atau time event berulang. Contohnya progress bar selalu update setiap detik. Time event adalah cara alternatif untuk memulai suatu aktivitas. Seperti gambar yang di samping, kita bisa lihat diawali dari ship order, kemudian wait 3 days, dan terakhir send bill. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kelvin Fazli. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Activity partisi. Di dalam activity dapat berisi berbagai macam partisipan atau aktor. Aktor dapat berupa grup atau roles dalam sistem.
Gunakan partisi untuk memodelkan siapa yang akan bertanggung jawab terhadap aksi-aksi yang ada. Notasi swimlane dapat digunakan untuk melakukan partisi diagram aktivitas baik itu dalam bentuk horizontal atau vertikal. Studi kasus partisi. Kegiatan pemrosesan pesanan mengharuskan departemen pengiriman untuk mengirim produk dan departemen penjualan untuk menagih ke pelanggan. Technical support process memerlukan tingkat dukungan yang berbeda, termasuk dukungan level 1, advance, support, dan product engineering. Lalu ada alternatif swimlane. Dapat pula menambahkan anotasi sebagai alternatif swimlane. Sub-activity. Ketika aktivitas yang dibuat terlalu besar atau sequence yang sama dapat terjadi lebih dari satu kali, gunakan sub-activity agar dapat lebih mudah dibaca. Contoh kasus sub-activity. Gunakan simbol. Cara mengasosiasikan aktivitas ini dapat dilihat pada nama aktivitas di activity frame sebagai penghubung. Objek. Dalam diagram aktivitas, Anda dapat menggunakan mode objek untuk menunjukkan data yang mengalir melalui suatu aktivitas. Objek di sini bukanlah objek programming, tetapi lembar kerja fisik atau berupa memo untuk memulai aksi tertentu. Objek digambarkan dengan rectangle atau persegi panjang. Contoh kasus objek. Sebuah perusahaan menjual CMS sebagai produk komersial. Anda ingin menentukan proses untuk menyetujui pesanan yang masuk. Lalu setiap langkah dalam proses persetujuan pesanan akan memerlukan informasi tentang pesanan seperti informasi pembayaran dan biaya transaksi. Hal ini dapat dimodelkan dalam diagram aktivitas Anda dengan objek order yang berisi informasi langkah-langkah pesanan yang dibutuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumiani. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai konsep diagram activity. Oke, baiklah teman-teman, kita memasuki slide objek menggunakan pin. Perspektif lain dari objek ini adalah dengan menggunakan pin. Pin menekankan objek, input atau output dari suatu aksi. Nah, di sini ada gambarnya receive order request dan approve payment submit order. Bisa kita lihat dengan seksama ya teman-teman. Lalu, object transformation dan change state. Transformasi ini digunakan apabila hanya menggunakan bagian kecil dari objek yang ada. Nah, change state ini dapat digunakan status pending juga. Di sini juga ada contoh dan gambarnya ya teman-teman. Lalu, sending dan receiving signal. Aktivitas ini melibatkan interaksi dengan pihak eksternal, sistem ataupun proses. Misalnya gini ya, kita mengotorisasi pembayaran kartu kredit. Nah, kita di sini perlu memverifikasi kartu dengan berinteraksi dengan layanan persetujuan yang disediakan oleh perusahaan kartu kredit tersebut. Jika kita melihat kasus ini, digunakan signal untuk mempresentasikan interaksi dengan external recipients. Signalnya di sini yaitu pesan yang dapat diterima ataupun dikirim. Receive signal memiliki efek yang membangun aksi dalam diagram aktivitas. Send signalnya di sini ialah scene. Nah, di sini ada diagram sending signal, action 1, action 2, action 3, sampai action 4. Lanjut ke always waiting signal. Apabila notasi signal digunakan sebagai initial state, maka aksi receive order akan selalu dilakukan selama aktivitas tersebut dilakukan. Di sini juga ada
gambarnya receive order, tanda panah proses order, dan ship order. Selanjutnya konektor. Untuk konektor, yaitu aktivitas yang memiliki banyak aksi, dapat menggunakan notasi konektor untuk memisahkan aksi-aksi pada halaman yang berbeda. Di sini kita bisa lihat ada step 1 sampai step 3. Nah, di bawahnya ada step 4 sampai step 6. Baiklah teman-teman, presentasi saya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Alta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jawa Arsyadaji. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dilakukan oleh teman-teman sebelumnya, dan di sini saya mengambil part bagian dari expansion region dari activity diagram. Nah, langsung saja ya. Pada pembahasan kali ini, seperti kita lihat pada layar, yaitu ada expansion region, di mana expansion region ini merupakan kumpulan objek input yang setiap objeknya dikenakan suatu aksi gitu. Jadi kita bisa menggunakan notasi expansion region. Jadi kalau misalnya ada suatu permasalahan dalam pembangunan sistem, itu kita pasti menemukan bug dan report untuk menentukan apa sih yang terjadi ini di dalam sistemnya. Jadi kita pada diagram activity ini juga harus melalui bagian-bagian tahapan-tahapan seperti expansion region ini. Nah, kalau kita lihat di sini ada contoh kasus. Contoh kasus itu discuss bug report gitu ya, untuk dilakukan untuk setiap bug report yang diterima. Seperti kita lihat nih contoh nih, overview of bug report. Jadi ada laporan nih atau kesalahan. Jadi langsung diterima oleh bagian tertentu yang disebut dengan discuss bug report. Di situ kita menemukan ada dua decision, yaitu antara kalau bugnya tidak ada maka tidak dilanjutkan. Jika ada bug yang sebenarnya maka akan dilanjutkan ke bagian notifikasi kepada engineering of bug to fix gitu ya, ke bagian notif kepada bagian engineer-nya gitu. Oke, kita lanjut selanjutnya. Nah, ending dari activity and flow, interrupt activity. Nah, di mana aksi dalam suatu diagram aktivitas bisa berhenti tanpa harus melakukan seluruh aksi yang ada di dalam diagram aktivitas tersebut. Gunakan aksi interrupt, atau interrupt itu ya ada suatu proses tapi di tengah-tengahnya dipaksa dimatiin gitu, dipaksa dihentikan karena ada sesuatu gitu, dengan menggunakan notasi activity interrupt gitu. Jadi sini ada namanya notasi activity interrupt signal, maka aksi akan menginterupsi aksi yang sedang berjalan lalu menjalankan aksi cancel order. Nah, kita lihat di sini kalau pakai notasinya, di sini ada receive order, di mana receive order itu pesan yang diterima gitu, lalu diproses di bagian proses, lalu dilempar lagi ke ship order gitu. Nah, setelah pada ship order, kalau misalnya shipnya tersebut benar, maka proses berakhir gitu. Dan apabila tidak ada kesalahan pada receive-nya, maka ordernya tadi dinyatakan gagal gitu. Jadi seperti percabangan yang harus dideteksi oleh si sistem tersebut gitu. Jadi ini diagram aktivitas yang ada di dalam aplikasinya. Nah, ending activity and flow. Apabila dalam diagram di atas mengandung satu flow dan ada satu flow yang mau diberhentikan, maka digunakan notasi flow final gitu. Jadi kalau ada proses yang lagi berjalan emang harus dimatikan, harus menggunakan notasi ini gitu, yaitu notasi flow final gitu. Contoh kasus, hanya alur pada bagian improve search result yang akan diakhiri tanpa harus menunggu seluruh aksi di aktivitas ini dilakukan.
Dan di sini ada start gitu ya, start awal. Dan notasi dari startnya itu pertama itu ada terdiri dari 2 cabang, yaitu ini sistem akan dimatikan selama 2 menit itu ya. Kita lihat pada gambar, lalu dikembalikan kembali kepada si endingnya gitu, apa betul mau dimatikan atau enggak. Dan apabila ending tersebut mengalami masalah atau mengalami perubahan atau update, maka import user itu langsung dimatikan gitu. Jadi kalau normalnya itu yang atas, dia memberikan pesan kepada sistem, ini 2 second lagi kita akan mematikan di stop gitu, misalnya itu ya. Habis itu dikembalikanlah pesan itu kepada sistem untuk dapat mematikan sistemnya. Dan yang kedua, kalau yang keduanya itu, proses keduanya itu dia tidak perlu memanggil sistem lagi gitu untuk mematikan, dia langsung mematikannya sendiri gitu, atau langsung diinterrupt, langsung dipotong gitu ya. Nah, disinilah kita lihat, bisa kita lebih memahami untuk dari diagram activity ini, kita bisa lihat dari contoh diagram activity ini. Nah, di sini ada beberapa bagian atau beberapa aktor seperti customer, ATM machine, dan bank. Nah, kalau kita dari start awal, segala kegiatan atau sistem ini berjalan pertama tuh di awal dari customer gitu ya. Jadi kalau ini di sini kita lihat ada transaksi pada bank gitu. Jadi si customer punya ATM, dia pergi ke ATM untuk melakukan transaksi, dia pasti memasukkan kartunya gitu kan. Insert kartu, jadi aktivitasnya itu memasukkan kartu. Lalu di dalam kartu, setelah memasukkan kartu ATM-nya, dia akan meminta PIN. Nah, PIN tersebut diinput oleh customer sebagai aktornya, lalu akan diautorisir oleh mesin ATM dan banknya. Makanya dia dari kolom customer langsung menuju ke kolomnya bank gitu, bagian dari si bank. Oke. Setelah diautorisasi, kalau sudah terautorisasi dengan benar, maka proses decision-nya itu akan terjadi gitu. Akan terjadi percabangan di mana masih dalam proses authorizer itu, dalam pemeriksaan kode PIN-nya benar atau salah. Jadi kalau misalnya PIN-nya benar, maka akan diteruskan ke langkah selanjutnya, seperti memasukkan beberapa jumlah yang akan dilakukannya transaksi. Dan apabila tidak, maka sistem akan memberikan pesan kepada customer yang sebagai aktornya, dan langsung menutup transaksi tersebut karena proses tersebut gagal atau PIN-nya jadi salah. Jadi kita langsung keluar, diminta lagi untuk memasukkan kembali dan melalui proses yang dari awal sampai proses itu benar-benar benar gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita ambil percabangan yang pertama, itu yang percabangan misal apabila kita masukkan PIN-nya dengan benar, maka kita disuruh sebagai customer, kita disuruh memasukkan jumlah uang yang akan kita ambil. Lalu di situ pun dari aktor pertama customer itu mesti dicek kembali gitu, dicek kembali ke jumlah uang yang ada terdapat pada database-nya gitu, terdapat pada data dia pribadi gitu. Misalnya apabila jumlahnya itu lebih besar atau sama dengan yang ada di dalam tabungannya, maka akan kita lihat nih ada balance lebih besar atau sama dengan jumlahnya gitu, jumlah amount-nya, jumlahnya, maka akan disetujui. Apabila balance itu lebih kecil dari yang ada di tabungannya, maka akan ditolak gitu ya. Oke. Nah, di sini kita lihat nih, diagram activity ini merupakan
bagian terpenting di dalam membuat suatu sistem gitu. Suatu sistem bukan hanya pada sistem komputer, tapi sistem pada pekerjaan atau pada kantor atau pada badan yang berbentuk pelayanan gitu ya, pelayanan yang mempunyai prosedur-prosedur dalam menjalankan aktivitasnya. Oke teman-teman, kita sekarang sampai pada kesimpulan atau slide kesimpulan, yaitu dimana kita akan mencoba merangkum kembali penyampaian atau dari pengertian dari activity diagram ini. Jadi setelah teman-teman tadi sudah mendengarkan dari rekan-rekan saya yang telah menyampaikan secara bagus tentang diagram activity, jadi kita ambil kesimpulan dari slide-slide tersebut. Nah, di sini kalau kita ambil pengertiannya dari diagram activity itu merupakan bagian modeling dari UML, yang itu merupakan Unified Modeling Language, yang merupakan suatu metode dalam pembentukan pemodelan secara visual. Ya, pembentukan secara teman-teman kalau yang lagi belajar, mungkin lagi belajar itu lagi memang pada saat materi kuliah ini juga mengertilah apa itu UML ya. Tidak perlu saya jelaskan lagi UML itu apa. Nah, di sini kita lihat ya pada layar. Activity diagram ini merupakan bahasa Indonesia. Merupakan bahasa, bisa diartikan dalam bahasa Indonesia dengan merupakan diagram aktivitas, yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan ya, kita gambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Jadi dalam pembuatan program ini, activity diagram ini sangatlah penting untuk programmernya atau untuk developernya, di mana si klien bisa langsung memberikan pernyataan-pernyataan atau aktivitas apa yang akan terjadi dan realnya aplikasi itu pada saat digunakan. Nah, diagram aktivitas ini dapat menjelaskan kelakuan aktor gitu. Dia tidak bisa menjelaskan kelakuan apa saja yang dibuat oleh si aktor seperti customer. Nah, tapi dapat diartikan bahwa pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas dari sistemnya saja. Jadi cuman aktivitas yang ada pada sistem dia bisa menggambarkannya secara terperinci gitu. Di sini kalau kita lihat kapan sih digunakan aktivitas diagram ini gitu. Jadi ya activity diagram ini biasanya digunakan secara horizontal dengan teknik pemodelan lainnya, bukan hanya pada activity diagram saja, seperti bisa disamakan dengan diagram use case dan diagram state ya. Kita bisa juga menggunakan activity diagram ini atau memodelkan alur kerjanya sistem dengan baik, yang juga untuk menganalisis pemodelan seperti diagram use case dengan cara mendeskripsikan aktor-aktornya. Jadi kita memakai aktor-aktor yang sama di dalam activity diagram ini. Tindakan yang perlu dilakukan dan kapan harus yang terjadi gitu ya. Tindakan yang perlu dilakukan dan kapan harus terjadi gitu. Tindakan-tindakan yang mungkin akan terjadi ini dirangkumkan di dalam activity diagram ini gitu ya. Nah, tujuan dari activity diagram kita kutip dari sebelumnya, yaitu menjelaskan urutan aktivitas dalam suatu proses. Dan yang kedua, dalam dunia bisnis ini sangat dipakai dalam dunia bisnis, biasanya digunakan untuk modeling, memperlihatkan urutan proses bisnisnya. Jadi kalau ada suatu orang CEO ingin memberikan alur, saya ingin membuatkan suatu program, jadi dia harus menunjukkan activity diagram ini kepada programmer untuk mudahnya programmer membaca dari alur bisnisnya dari sistem yang akan dibuat ya. Yang ketiga, mudah dalam memahami
proses yang ada dalam sistem secara keseluruhan. Dan yang keempat, merupakan metode perancangan yang terstruktur mirip dengan flowchart maupun data flow gitu, DFD. Jadi hampir sama dengan flowchart ya kan. Kalau flowchart secara prosedural, dan DFD ada DFD level 1, DFD level 0 gitu ya, di dalam seluruh setelah perancangan tersebut dilakukan. 5. Mengetahui aktivitas aktor pengguna berdasarkan use case atau diagram yang telah dibuat sebelumnya. Jadi rancangan pattern flow-nya yang dalam buat aplikasi dirangkumlah menjadi satu ke dalam activity diagram ini dan dipakai komponen-komponennya gitu ya. Nah, seperti kita lihat tadi yang ada di awal-awal tuh ada notasi-notasi yang dipakai itu seperti. Oke teman-teman, sekian dulu video presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf, dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas-tugas yang diberikan pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Oke, sekian dan terima kasih. Seperti teman-teman.